MTH, MDiv segala macam, tahu-taunya murtad deh. Kenapa? Nggak tahu lah. Bisa jadi salah satunya apa namanya karena ini begitu ya. Belum apa-apa, hanya tekanan-tekanan begitu aja udah mau menyerah, udah mau mundur begitu. Mau cuti aja gitu. Kasih surat cuti ke gembala, Pak Gembala saya mau cuti dari pelayanan begitu ya. Kenapa? Saya sudah nggak sanggup lagi gitu ya. Kenapa nggak sanggup? Banyak tekanan. Tekanan apa? Yaitu dari teman-teman pelayanan. Aduh, Paulus itu kita belum mengalami sampai dianiaya, sampai dipenjarakan seperti Paulus ya. Jangan sampai lah teman-teman ya. Iya. Tapi kita lihat ya kembali bahwa ayat 9 mengatakan pada suatu malam berfirman Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Ini dapat penglihatan nih Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Jadi meskipun demikian, lihat di dalam kondisi Paulus sebenarnya takut, putus asa. Jadi Tuhan justru memberikan satu booster lah ya, kalau bahasa saya memberikan booster kepada dia bahwa justru Tuhan tahu kamu takut begitu. Tuhan kamu tahu putus asa, sudah segala macam dilakukan oleh Paulus, toh sepertinya tidak ada hasil, bahkan tidak ada yang bertobat sedikit pun. Yang terjadi bahkan penganiayaan begitu ya. Teman-teman, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada Paulus adalah jangan takut dan teruslah. Itu ya kata firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini Tuhan justru memberikan istilahnya kalau bahasa kita sekarang lah motivasi buat Paulus. Tapi ini bukan hanya sekedar motivasi, tapi ini suatu pernyataan bahwa Paulus kamu nggak perlu takut begitu. Meskipun Paulus pada saat itu karena dalam kondisi takut teman-teman, dalam kondisi putus asa begitu ya. Tapi Tuhan memberikan semangat buat dia bahwa jangan takut begitu ya, jangan menyerah, jangan berhenti, terus saja. Karena kenapa? Nanti kita sebelumnya ada janji Tuhan buat dia, begitu ya. Ya hamba Tuhan bagaimanapun hebatnya, pendeta bagaimanapun hebatnya, evangelis, penginjil apapun bagaimanapun hebatnya, tapi jangan lupa teman-teman, mereka adalah manusia biasa juga begitu. Yang masih juga bisa ada rasa takut, ada putus asa, bisa saja mengalami, bisa saja juga kecewa, bisa saja juga terluka. Ya, jadi jangan anggap bahwa pendeta yang sudah hebat itu, yang kita semua tahu bahwa sudah nggak mungkin kecewa lagi, sudah nggak mungkin nggak mungkin putus asa, nggak mungkin takut. Enggak, kali mereka bukan Iron Man begitu ya, mereka bukan Hulk, mereka bukan Thanos begitu ya teman-teman, bukan. Kita hamba-hamba Tuhan, para pendeta itu juga manusia, masih makan nasi 3 kali sehari, bahkan kadang lebih kalau lupa begitu ya. Masih suka capcay begitu, masih suka nasi goreng, ayam goreng. Jadi mereka manusia begitu. Artinya apa? Ini bukan pembelaan, tapi kita harus melihat kalaupun kadang hamba Tuhan yang kita tahu, kita temukan dalam kondisi seperti ini, pasti ada satu alasan yang membuat sampai dia harus mengalami begitu, sampai punya rasa takut, sampai putus asa. Nggak mungkin tidak tiba-tiba dia putus asa tanpa alasan yang jelas. Tapi bagian kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai partner, sebagai pendukung pelayanan di gereja, pendukung pendeta di gereja, kita harus bukan menghakimi dia. Lu nggak beriman lu, pendeta macam apa lu, cuma bisa khotbah doang, cuma bisa sampaikan firman Tuhan, lu nggak punya iman, buktinya lu takut gitu, buktinya lu putus asa. Harusnya pendeta kan begini begitu segala macam, harusnya kuat. Kayaknya pendeta tuh super power gitu ya, superman gitu ya teman-teman ya. Ya seringkali begitu. Akhirnya apa? Dia bukan bangkit dari keputusasaannya, dia bukan menjadi berani melangkah, tetapi justru ada penghakiman yang baru begitu. Orang sudah sedang putus asa, dihakimi lagi, dituding lagi, dituduh-tuduh lagi, bahkan sampai ditunjuk-tunjuk lagi, bahkan dikata-katai bukan orang beriman gitu ya, berdenda macam apa begitu ya, segala macam. Jadi jangan sampai kita, teman-teman, ini pelajar berharga, sekali berpaulus saja masih mengalami rasa takut begitu ya. Jadi ini kita melihat bagaimana keadaan kondisi yang dialami Paulus ini nggak mudah, tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada dia lewat penglihatan dia, janganlah takut begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai mungkin kita mengalami yang kondisi ada dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita yang membuat kita takut, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita kayak nggak ada harapan lagi, Tuhan berkata itu jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam.
Itu kata Tuhan. Jadi teruskan saja, lakukan saja. Ya, tapi Tuhan, ini kan saya sedang takut. Nah ini lihat ya seterusnya nanti apa kata Tuhan. Tuhan, tapi saya sedang putus saja. Enggak, kata Tuhan tuh kalau udah bilang jangan takut, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan begitu. Enggak mungkin Tuhan bilang jangan takut kalau dia hanya berpakut tangan aja. Saya cuma menghimbau doang begitu. Ya kalau rasa takutmu mau urus sendiri. Saya mah cuma ngomong doang sebagai Tuhan mah. Udah jangan takut. Dan dia tidak menyertai. Enggak begitu Tuhan kita. Kalau Tuhan kita sudah berjanji, pasti ada sesuatu yang dia mau kerjakan. Meskipun kondisi kita dalam kondisi takut seperti putus asa, hilang pengharapan begitu. Karena mungkin ada banyak faktor yang membuat itu terjadi. Mungkin karena pelayanan gak berhasil. Mungkin karena pelayanan kita gak dapat dukungan, gak dapat support, gak dapat teman-teman sepelayanan. Bukannya mendukung kita, malah menghakimi, malah seringkali jangankan terima kasih, yang ada malah kritikan-kritikan yang gak jelas, yang gak berdasar, bahkan seringkali mencari-cari kesalahan kita, dan kayaknya kita udah mau marah dan udah kesel, udah bete, udah gak mood melayani Tuhan lagi begitu ya. Yang tadinya kalau dia memimpin pujian di gereja, loncat-loncat, kayaknya seluruh gereja dipenuhi oleh api Roh Kudus yang menyala-nyala. Tapi sekarang karena kondisi begitu, sekarang udah lemes, katakan haleluya juga suaranya jadi kecil, haleluya gitu. Jadi banyak hal begitu ya teman-teman dalam kehidupan yang membuat kita bisa mengalami hal itu. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Itu kata Tuhan, jangan takut begitu. Jangan takut. Ini kata takut itu ditulis sangat banyak di dalam firman Tuhan loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa cari ya, ditulis sekitar 60 atau 300 kali kalau nggak salah, saya lupa. Tapi itu ditulis jangan takut. Artinya teruslah beritakan Injil, teruslah melayani. Tekanan ada nggak? Ada. Rasa takut masih ada nggak? Ada. Rasa putus asa masih ada nggak? Masih ada. Tapi kita lihat ya seterusnya apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Inilah yang menjadi kekuatan Paulus. Akhirnya dia bangkit teman-teman. Akhirnya dia mengerti. Meskipun dalam kondisi takut itu, akhirnya dia mengerti. Tuhan bilang jangan takut karena kenapa? Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Ini sebuah janji yang sangat penting, di mana kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, entah teman-teman pelayanan atau hanya sebagai jemaat di gereja, kalau Anda dan saya hidup di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat hidup kita. Entah saudara dan saya menjadi pejabat di gereja, megang departemen, megang wakil gembala atau jadi gembala, atau hanya worship leader, atau hanya usher di gereja, atau Anda mungkin hanya misalnya hanya sebagai jemaat yang datang di hari Minggu pas ibadah aja, dan itu juga sering datang terlambat begitu ya. Jangan takut, kata Tuhan, aku menyertai engkau. Begitu. Jadi ini sebuah kekuatan, sebuah booster buat hidupnya Paulus. Di tengah-tengah ketakutannya Tuhan bilang jangan takut. Karena kenapa? Ada janji Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan buat hidup Paulus. Ini alasannya mengapa Paulus ini tidak boleh takut begitu ya. Dan ini juga menjadi alasan buat hidup kita untuk tidak takut begitu dalam melayani Tuhan. Meskipun banyak tekanannya, tetap lanjut terus, gas terus, melayani terus. Hati yang gembira adalah obat, terus melayani Tuhan. Ya, jadi atau mungkin Anda baru merintis pelayanan dan mungkin banyak orang baru sekali persekutuan doa di rumah saudara atau di tempat yang Anda buat pelayanan, orang sudah persekusi, masyarakat sekitar udah pada datang, udah mau lempar, udah teriak, udah segala macam mereka lakukan. Jangan berhenti. Firman Tuhan katakan, teruslah maju, terus beritakan Injil. Karena kenapa? Aku menyertai engkau. Nah, kalau Tuhan yang berjanji, apakah Dia memberikan kita janji palsu? Apakah Tuhan mem-PHP-in kita? Apakah Tuhan pernah menjanjikan sesuatu lalu Dia mengatakan, oh bercanda gitu ya? Enggak lah. Tuhan nggak pernah bilang saya cuma bercanda kok, kemarin itu saya lupa begitu. Enggak mungkin. Tuhan tuh pasti ingat dengan apa yang Dia janjikan begitu. Dan ini terjadi bagi kehidupan Paulus. Ini membangkitkan semangat Paulus. Ini membangkitkan hati Paulus untuk, oh iya, ini Tuhan menyertaiku, saya harus memberitakan Injil. Apakah teman-teman sering merasa takut dalam melayani Tuhan? Jangan bimbang, jangan ragu. Meskipun kita menghadapi tekanan ini, Tuhan pasti menyertai kita semua. Sama seperti Paulus. Dan karena itu kita pun tidak boleh takut, tidak boleh putus asa, tidak boleh hilang pengharapan. Karena kenapa? Ada janji Tuhan yang menyertai kita. Amin teman-teman. Entah Anda dalam melayani pun sedang menghadapi situasi yang seperti itu, ingat, Tuhan menyertaimu.
Allah menyertaimu. Kalau Allah dan Tuhan yang menyertai kita, firman Tuhan itu katakan, kalau Allah yang di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Siapakah yang dapat mengganggu aku? Siapakah yang dapat mengusirku? Siapakah yang dapat, kalau Tuhan yang sudah mengangkat, meskipun manusia merencanakan untuk menghancurkan hidup Anda dan saya, meskipun manusia mencoba untuk menggagalkan semua rencana Tuhan, kalau sudah Tuhan di pihak kita, don't worry, be happy. Tuhan tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Itu loh teman-teman, kalau Tuhan sudah berkenan, gak ada satupun yang dapat menariknya. Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, jangan pernah mundur. Karena Tuhan tidak pernah salah orang, Tuhan tidak pernah salah pilih. Begitu. Dan tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Kalau Tuhan yang memberkati Anda, tidak ada satupun yang dapat mengambilnya bagi hidup saudara dan saya. Ini suatu kepastian, ini sebuah janji di mana Paulus mengalaminya. Dan saya percaya teman-teman juga bisa mengalaminya dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya teman-teman ya. Oke. Apa kata Paulus? Di sana firman Tuhan katakan, teruslah memberitakan Injil dan jangan diam. Alasannya apa? Bahwa kenapa Tuhan mengatakan ini kepada Paulus? Alasannya adalah bahwa karena firman Tuhan katakan banyak umatku di kota ini, begitu ya. Jadi ini luar biasa karena banyak umat Tuhan di kota ini, begitu ya, kata firman Tuhan. Kenapa dia memberikan semangat, mengatakan aku menyertaimu, karena memang banyak orang yang ingin Tuhan diselamatkan di kota ini. Banyak orang yang harus menerima Injil, banyak orang yang harus menerima kebenaran, banyak orang yang harus diselamatkan di kota ini karena mereka bejat, moralnya dan segala hawa nafsu ada di sana, begitu ya. Jadi lihat, ini di sini kata Tuhan, pasti saya bilang tadi bahwa kalau Tuhan yang sudah mengatakan, pasti ada maksud dan tujuan kenapa sampai Tuhan mengatakan itu kepada Paulus. Ya, bukan hanya sekedar menguatkan. Kemudian diteruskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjamah menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Jadi itu kata firman Tuhan bahwa artinya sebenarnya dalam ayat ini tidak ada orang pun yang menjamah engkau atau menganiaya engkau. Artinya adalah bahwa dalam NIV itu dituliskan is going to attack and harm you, gitu ya. Tidak ada yang akan menyerang atau merugikan atau mencelakakan engkau, begitu ya. Jadi ini tak seorang pun yang akan menjamah. Jadi tidak ada satupun yang mampu merugikan atau mencelakakan engkau. Jadi artinya apa? Tuhan sudah berada di pihak Paulus. Kalau ini adalah suatu jaminan daripada Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berhasil menyerang Paulus atau menjatuhkan Paulus dengan fitnah, dengan tuduhan-tuduhan, atau bahkan sampai melukai Paulus atau merugikan Paulus. Tetapi ingat bahwa jaminan ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen dalam setiap waktu loh teman-teman. Ya, kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, ya meskipun kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kalau Anda dan saya nggak ada di dalam Tuhan, ini nggak berlaku jaminan ini. Jaminan ini berlaku buat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan buat kita. Buat kita yang hidup di dalam Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, jangan ngarep, jangan ngadi-ngadi Anda ya. Gitu ya. Bahkan jaminan bahkan jaminan itu tidak berlaku bagi Paulus sendiri pada waktu yang berbeda, begitu ya. Lihat, pada Paulus di waktu yang berbeda juga nggak berlaku, hanya pada saat ini saja. Jadi kita lihat bahwa akhirnya Paulus pun mati syahid, teman-teman. Jadi inilah yang menurut saya penting kita untuk melihat dari berbagai versi, dari berbagai pelajaran yang berharga daripada pelayanan Paulus di Korintus. Saya tidak menjabarkan sampai akhir karena ini bakal sangat panjang sekali, dan menurut saya ini penting untuk kita melihat, dan ini adalah bagian penting dari perikop yang kita baca ini adalah 9 dan 10. Ini adalah kuncinya bagaimana Paulus dalam rasa takut, dalam ketakutannya Tuhan memberikan penglihatan dan berkata, jangan takut, aku menyertaimu, teruslah memberitakan Injil, dan tidak ada seorang pun yang dapat merugikanmu, tidak ada seorang pun yang dapat mencelakai engkau. Karena kenapa? Ada janji penyertaan Tuhan buat hidup Paulus. Dan ini bukan hanya janji, tapi ini adalah sebuah jaminan. Dan kalau Tuhan yang sudah menjamin, maka jaminan itu adalah iya dan amin, dan pasti akan terjadi. Apakah Paulus mengalaminya? Betul, Paulus mengalaminya. Apakah ada yang bertobat setelahnya? Ada yang bertobat, begitu ya. Jadi kita melihat di situ teman-teman, bahwa sekali lagi kita belajar dari Aquila yang menjadi
penyokong, pendukung pelayanan Paulus yang bersatu hati bersama-sama. Kita melihat kota Makedonia tadi, Makedonia Korintus yang begitu bejat, begitu moral, dan kita lihat apa yang terjadi dengan Paulus. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, dalam pelayanan, entah Anda dan saya sering mengalami putus asa, mungkin sering dikecewakan, sering tidak direspek, sering tidak mendapatkan pujian, mungkin sering tidak dihargai, bahkan jangankan kasih PK gitu ya, ucapan terima kasih aja nggak ada begitu ya teman-teman. Jangan berhenti, Tuhan menyertai pelayanan Anda. Dan saya pasti percaya bahwa kalau Tuhan yang memilih Anda menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan Anda berjalan sendiri. Tuhan akan pimpin Anda, dan Tuhan yang menjamin hidup kita setiap saat di